Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala khayyara Sulaiman alaihissalam bainal ilmi wal mulki. Sulaiman Nabiullah alaihissalam itu pernah ditawari milih mana antara ilmu dan kerajaan. Fahtarul ilma fa'u'tiyal ilmu wal mulk. Lalu kemudian Nabi Sulaiman itu memilih ilmu. Karena memilih ilmu, lalu dia dapat kerajaan dan ilmunya. Jadi ini strategi menguasai dunia. Jika ada dua pilihan, kenapa kemudian seperti yang dilakukan Nabi Sulaiman, ada kekayaan, ada jabatan, lalu ada ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Sama nanti kalau misalkan kita disuruh mondok atau disuruh menerima warisan, secara logika kenabian, logika keulamaan, milihnya mondok, milihnya sekolah daripada menerima warisan, daripada menerima kekayaan. Logikanya begitu. Milih uang atau milih ilmu. Logika keulamaan, logika kenabian itu milih ilmu. Maka dia akan dapat ilmu dan dapat kekayaan. Kan begitu? Ini tentunya beda dengan kita yang menjadi manusia biasa. Dikasih uang banyak, 1 triliun dengan ilmu. Pasti kita rata-rata milih uang. Ya kan? Ini saya kasih uang 1 triliun. Lalu satu lagi, udah kamu belajar, sekolah. Saya yakin kita semua mesti milih uang. Mesti. Ini logika manusia. Logika hamba begitu. Logika budak begitu. Tapi kalau logika kenabian, logika orang pintar tetap milih ilmu. Karena dengan ilmu dia akan bisa dapat uang, bahkan cuma 1 triliun, lebih dari itu juga bisa. Kira-kira begitu ya. Nah, maka itu al-ilmu itu sifatullah. Qala ba'dul hukama, para ahli orang bijak mengatakan al-ilmu salah satu ahrufin. Ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Ilmu, ain, lam, mim. Ainun wa lamun wa mimun wastiqaqul ain min illiyin. Ain itu menunjukkan status kemuliaan, ketinggian. Wastiqaqul illiyin. Jadi ain itu menunjukkan kemuliaan, ketinggian. Lalu lam wastiqaqul lam min al-lutfi. Lam itu adalah kelembutan, lembut. Wal mim wastiqaqul mim minal mulki. Sementara mim itu adalah kekayaan. Nah, jadi orang berilmu itu pertama status sosialnya, status derajatnya itu memang termasuk orang-orang tinggi, masuk dalam makom kenabian, mengamalkan sifat Allah, kan itu ya. Lalu kemudian dia memiliki kelembutan dan juga akan diberikan kekayaan. Jadi kalau misalkan kalau kita sampai saat ini dari status misalkan kesejahteraan, kok kita masih berada di bawah kesejahteraan pada umumnya, berarti jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak berilmu. Karena orang berilmu itu mesti sejahtera. Kira-kira begitu rumusnya. Ilmu apapun itu mesti sejahtera. Minimal batinnya bahagia. Karena gitu. Jadi kalau kita kemudian sampai saat itu belum mendapatkan status misalkan itu jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak berilmu. Wong itu di sabdo kok, di firman kok, kan gitu. Maka kemudian fal ainu yujawizu sahibuhu ila iliyin. Ilmu itu akan mengantarkan pemiliknya kepada status iliyin.
status mulia. Wastiqaqullah minal lutfi, dan juga tentunya akan lembut. Enggak ada orang yang berilmu itu temperamental. Kalau orang misalkan yang masih pemarah, suka gebuk, kok berilmu, pasti ilmunya abal-abal. Seorang guru ngajar suka mukulin muridnya, marahin muridnya, bahkan sampai melakukan pelanggaran, misalkan pelecehan seksual misalkan, pasti itu guru abal-abal. Kada ilmu yujawizu sahibahu ila lutfi, kepada kelembutan. Orang yang punya ilmu pasti dia akan menunjukkan kelembutannya. Kenapa? Biar yang diajar cinta dengan ilmu. Karena guru itu selalu berharap murid-muridnya dapat mendengarkan ajarannya, lalu dia mengamalkannya, agar dia bisa mendengarkan dan bisa menerima. Itu yang ditampilkan adalah kelembutan. Itu pasti. Karena berharap itu diamalkan. Maksudnya kalau misalkan ada ulama, ada kiai, ada ustadz, ada guru, kok sering marah-marahin ketika ngajar, emosional, bahkan kemudian melakukan pelecehan misalkan, maka itu pada hakikatnya tidak menunjukkan lutfiyah, kelembutan dari ilmu itu sendiri. Wastiqaqul mim minal mulki. Wal mim yaj'aluhu malakan al-hulki, dan mim akan menjadikan ilmunya itu mendorong kepada pemiliknya kepada kebahagiaan dan kesejahteraan, meskipun kesejahteraan paling terendah adalah kesejahteraan material. Jadi disebut bahagia atau sejahtera paling rendah itu adalah kesejahteraan dalam bentuk harta benda. Jadi orang kalau misalkan diberi kekayaan itu sebenarnya kesejahteraan paling rendah. Level paling rendah itu kesejahteraan dalam bentuk harta benda. Karena di firman ini sudah di firman, orang berilmu mesti statusnya diangkat. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kita punya anak mondok, yang di pondok itu ilmunya nggak jelas, kira-kira memberikan masa depan, nggak usah mikir. Pasti kalau dia punya ilmu akan diangkat derajatnya. Ini yang diganggu oleh keyakinan ini yang mengganggu kita semua. Yang kemudian orang mondok tidak banyak. Kenapa? Mondok itu belajar apa? Gak ada ilmu dunianya, salah. Justru ketidakjelasan jenis ilmu yang dipelajari pondok tidak terkait dengan dunia, justru itu menjadi pembuka dunia. Saya banyak contoh yang memperlihatkan para santri itu justru dengan ilmu pondoknya bisa membuka kunci apa saja. Ada teman saya dia punya namanya pabrik perusahaan percetakan santri, padahal ruko 4. Ruko itu harganya perkiraan sekitar 700 juta sampai 1 miliar ruko itu. Jadi kalau 4 kan 4 miliar itu. Bahkan harga belakangan itu sampai 2,5 miliar ruko itu. Dia alumni pondok pesantren. Dia dapat status PNS sebagai dosen, berhenti. Sebagai dosen itu berhenti, Pak. Yang kira-kira dosen itu status sosial yang didapat dari proses perkuliahan formal. Sekolah MI, MTS, aliyah, lalu kuliah, lalu jadi dosen. Dilepas jabatannya. Tapi dia hidup memilih menjadi pengusaha. Santri, saya tahu betul dari santri di Arjawinangun di Cirebon. Jadi ilmu yang dipakai di usaha percetakan adalah spirit pondoknya. Spirit pondoknya. Nah, hal yang sama juga dipraktekkan oleh mertua saya, sama juga. Mondok 9 tahun. Punya mertua kaya, tapi nggak dikasih tanah. Misalnya. Tapi kemudian keren. Beliau bisa mulai belajar. Pertama hidupnya dari nguli di pasar, tapi setelah nguli di pasar menjadi
pengusaha, pedagang, dan seterusnya, dan mendapatkan status kesejahteraan ya, di aspek materi. Padahal di pondok nggak ada ilmu dagang yang ada. Hanya modalnya dia belajar tekun selama di pondok. Lalu itu menjadi karakter, lalu ketika berterjun ke masyarakat, dia cepat belajar membaca. Apa yang produktif di masyarakat? Ternyata menemukan ilmu di perdagangan. Jadi banyak kasus begitu. Banyak kasus-kasus begitu tuh. Jadi jangan takut kalau misalkan kita punya anak di pondok kan gak usah mikir. Ini mau kerja apa? Gak usah mikir. Tenang, itu nanti hidup dilepas bisa hidup. Bahkan bisa dia belajar dari dengan ilmu pondoknya itu, dia bisa bertahan hidup, lalu kemudian dia akan menjadi penguasa, termasuk dia akan memiliki kesejahteraan yang memadai. Itu yang kemudian saya juga punya semangat, jangan takut dengan kesejahteraan. Nah, ketika sudah mondok.